Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube Megame. Bukan Mega namanya kalau nggak ngomongin India-Indiaan. Kali ini kita bakal ngomongin tentang film Bollywood yang paling kontroversi, seperti yang udah aku janjiin kemarin. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, subscribe, like, dan juga jangan lupa share videonya biar banyak yang nonton. Oke, kalau gitu seperti biasa, duduk yang nyaman, nikmati popcorn, dan jangan kemana-mana because it's Indie time with Megame. Oke, kali ini aku bakal ngomongin sesuatu yang berbeda di video kali ini. Aku bakal ngomongin tentang film-film Bollywood paling seru tapi juga paling kontroversi. Jadi kemarin aku udah bikin polling di YouTube. Kalau misalkan aku ngebahas film gimana, ternyata banyak banget, 90% mau aku ngebahas film. Bahkan ini konten yang pengen aku bikin di video pertama kali channel YouTube Megame. Tapi sayangnya waktu itu kan kasus Sushan muncul, jadi aku harus menunda konten ini sampai aku lupa banget. Dan akhirnya untuk aku inget karena masih aku simpen draftnya di laptop. Dan ngomongin film Bollywood, pasti banyak orang yang berpikir kalau film Bollywood itu sekedar nyanyi, sekedar joget, sekedar cinta-cintaan. राहुल मैं जा रही हूँ। राहुल I'm going। Go! राहुल मैं I वापस don't नहीं आई। care, okay? Tapi ternyata semakin kesini nggak cuma itu aja, karena semakin berkembang film India itu semakin bagus-bagus. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu karena menurut mereka cuma nontonnya film Bikushika Bigam lagi, Kucu-Kucu Hotel lagi, itu lagi gitu kan. Tapi sebenarnya banyak banget film India yang kesini tuh semakin keren. Di balik film-film yang keren itu ternyata gak semudah itu Verguso pembuatannya. Nah, sebenarnya apa aja sih kontroversi-kontroversi yang terjadi di balik film-film yang keren-keren ini? Kalau kalian pengen tahu dan penasaran, langsung aja kita mulai dari film yang pertama. Oke, kita akan mulai video ini dengan film yang baru aja tayang di awal tahun ini tapi udah kontroversi. Adalah film Tanhaji The Unsung Warrior. Film yang penuh bertabur bintang. Ada Kajol, ada Ajay Devgan, dan juga ada Saif Ali Khan. Dan film ini disutradarai oleh Om Raut dengan genre aksi petualangan sejarah. Nah, film ini menceritakan tentang panglima dari kerajaan Muslim Mughal bernama Uday Ban Rathor yang diperankan oleh Saif Ali Khan. Dia ini berusaha untuk menghancurkan kerajaan Hindu Maratha karena dia ingin memperluas kekuasaannya. Nah, panglima dari kerajaan Hindu ini sendiri adalah Tanhaji Malusare yang diperankan oleh Ajay Devgan. Nah, di film ini diceritakan kalau Tanhaji atau Ajay Devgan ini punya seorang istri yang namanya Savitri yang diperankan oleh istrinya di kehidupan nyata, yaitu Kajol. Ungu banget ya. Tapi buat kalian yang belum nonton ini, aku mau kasih tahu jangan kecewa karena emang di film ini Kajol nggak punya banyak banget scene, karena film ini emang berfokus ke peperangan yang terjadi di Benteng Kondana antara kerajaannya si Saif dan juga kerajaannya si Ajay. Jadi Kajol nggak banyak muncul di film ini, cuman kayak di awal sama di akhir aja gitu sih. Kenapa film ini sangat kontroversi pas mau muncul? Karena menurut ahli sejarah, film ini tidak memiliki jalan cerita yang sama dengan sejarahnya. Jadi ada beberapa cerita yang dianggap kok beda sih sama kenyataannya gitu. Nah, yang pertama itu adalah ketika ada komandan muslim yang melarang Jaji Mata. Jaji Mata itu ibu dari kerajaan si Hindu. Nah, jadi ceritanya ibu dari kerajaan Hindu ini mau ibadah, mau puja gitulah namanya. Nah, itu dilarang sama komandan muslim. Jadi kayak ini nggak ada di kenyataan sejarah, ini nggak ada nih adegan kayak gini. Yang kedua adalah cincin hidung yang dipakai oleh Kajol. Nah, ceritanya kan keluarganya si Tanhaji serta Kajol ini adalah keluarga yang sederhana sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa di sini digambarkan dia memiliki kayak yang rumahnya megah dan dia pakai cincin hidung yang itu melambangkan seorang kasta Brahmana atau kasta tertinggi di India. Yang ketiga adalah adegan saat Tanhaji melempar kruk ke Shivaji Maharaj. Jadi Shivaji Maharaj ini adalah raja dari kerajaan Hindu
karena kan dia panglimanya, tapi kok dia kayak melempar kruk, jadi itu dianggap nggak sopan gitu. Selanjutnya adalah adegan di akhir cerita ketika Tan Haji ini tangannya putus pas melawan si Saif Ali Khan. Ini juga nggak ada di kenyataan sejarah, karena menurut kenyataan sejarah cuma diceritain kalau tamengnya si Tan Haji itu rusak parah, tapi nggak diceritain kalau misalkan tangannya itu sampai putus kayak gitu. Adegan-adegan yang dianggap tidak sesuai dengan sejarah ini mendapatkan banyak banget protes dan juga penolakan dari orang-orang Hindu. Tapi selain orang Hindu, ternyata orang-orang Muslim di India juga menolak film ini. Kenapa? Karena di film ini si Udaiban Rathore atau yang diperankan oleh Saif Ali Khan ini pas perang terlihat membawa pasukannya, dan pasukannya ini digambarkan menggunakan pakaian Muslim serta kayak banyak banget bendera-bendera dan kain-kain warna hijau yang itu dilambangkan bendera serta kain-kainnya orang Muslim di India. Ya kita juga nggak tahu sih, maksudnya penilaian orang India memandang Muslim di sana, cuman bagi orang India itu adalah simbol Muslim. Terus di situ juga digambarkan seolah-olah seluruh pasukan Muslim itu mati. Tapi menurut kenyataan sejarah nggak pernah kayak gitu, nggak pernah digambarkan kalau seluruh pasukan Muslim itu mati. Di kenyataan sejarah cuma ditulis ada 500 pasukan mati tanpa disebutkan itu pasukan dari Muslim atau pasukan dari Hindu. Karena banyaknya adegan yang dianggap berbeda dan juga nggak sama kenyataan sejarah, film ini dianggap sudah merusak sejarah dan juga merusak tokoh-tokoh dalam sejarah. Jadi kayak film ini benar-benar ditolak banget pas pertama kali, tapi untungnya dengan perjuangan mereka, perjuangan sang sutradara dan juga tim filmnya, film ini bisa tayang pada tanggal 10 Januari 2020 ini. Jadi buat kalian yang belum nonton film ini, aku saranin buat nonton karena filmnya efeknya bagus, jalan ceritanya bagus. Tapi buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka dengan film sejarah dan juga film kolosal, mungkin kalian rada bosen karena ini filmnya cukup panjang banget sih. Film kontroversi yang selanjutnya adalah ini favorit aku, salah satu film favorit aku, yaitu filmnya Kangana Ranaut, judulnya Judgmental Hate. Ya, aku suka banget sama film ini, pertama kali aku nonton di bioskop. Tapi emang aku selalu suka sama filmnya Kangana Ranaut sih. Oke, karena film dia itu kayak selalu memiliki jalan cerita yang berbeda dari yang lainnya. Nah, film ini disutradarai oleh Prakash Kovelamudi, di mana genrenya itu komedi gelap. Jadi meskipun film ini bergenre komedi, tapi kayak kalian itu perlu berpikir keras untuk menebak jalan ceritanya. Pemeran utama di film ini adalah udah pasti Kangana Ranaut yang berperan sebagai Bobby Batriwala Gerwal dan juga Rajkumar Rao yang berperan sebagai Keshav. Nah, ceritanya si Bobby ini pas masa kecil itu punya trauma karena orang tuanya sering bertengkar bahkan sampai meninggal dunia. Nah, karena itu dia depresi dan juga punya sakit psikologis yang dibawanya sampai dia besar. Tapi untungnya dia ini punya seorang paman yang sayang banget sama dia dan juga keluarganya sayang banget sama dia. Dia juga punya adik kandung, tapi sayangnya adiknya ini tinggal di luar negeri. Karena dia tinggal sama pamannya, rumahnya yang dulu ditinggalin sama orang tuanya dan adiknya ini disewakan ke orang lain, yang nyewa itu adalah suami istri namanya Rima dan juga Keshav, si Rajkumar Rao tadi. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba si Rima ini meninggal dunia karena ada kebakaran di rumah itu. Nah, pas ditelusuri, orang-orang ini kayak menuduh si Bobby ini sebagai pembunuh dan merencanakan kebakaran rumah itu. Akhirnya kayak Bobby ini kan stres kan, dituduh dia masuk ke rumah sakit jiwa. Pas dia keluar dari rumah sakit jiwa, tiba-tiba adiknya ini udah nikah dan suaminya si Keshav tadi. Si Bobby langsung kaget dong, dan juga kayak banyak masalah yang timbul setelah Bobby dan Keshav ini menjadi keluarga. Buat aku pribadi yang pertama kali nonton film ini, sebenarnya aku udah bisa nebak gimana ending ceritanya. Tapi beberapa orang yang emang kayak jarang nonton film thriller psikologis versi India kayak gini, kayak masih nebak-nebak alur ceritanya, kayak sebenarnya yang jahat siapa sih di film ini gitu. Jadi kenapa film ini sempat timbul kontroversi? Jadi pas pertama kali poster film ini, yang ini, nah ini itu pertama kali keluar tahun 2018 posternya. Nah, poster ini kan ada judulnya tuh, judulnya Mental Hygieia. Pas poster ini turun, banyak banget protes yang muncul ke film ini, terutama judul di poster ini, karena dianggap menyinggung kelompok-kelompok tertentu, terutama orang-orang yang punya penyakit jiwa, kesehatan jiwa, dan juga penyakit mental dan juga kesehatan mental. Ada 3 organisasi yang sampai mengirim surat ke pihak film dan juga pihak lembaga penyiaran India. Yang pertama adalah The Indian
Medical Association, yang kedua Indian Psychiatric Society, dan yang ketiga adalah Deepika Padukone's The Life Love Foundation. Susah banget ya. Ya, pokoknya ini adalah 3 organisasi yang mendukung tentang kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa di India. Dan ya, yang terakhir ini adalah milik Deepika Padukone. Kalau misalnya kalian bertanya apakah ini punya Deepika Padukone, jawabannya iya. Karena kan kalau kalian tahu, memang Deepika itu kan sempat mengalami depresi, dan mungkin ini adalah salah satu bentuk usaha Deepika untuk berbagi tips ke orang-orang yang pernah merasakan kayak dia. Setelah munculnya banyak protes terhadap judul film Mental Hekya ini, akhirnya Kangana Ranaut langsung menemui pihak CBFC atau Central Board of Film Certification. Ini adalah lembaga sensor film di India gitu. Dan tim Mental Hekya bersedia untuk mengganti judul mereka dari Mental Hekya menjadi Judgmental Hekya. Dan film ini sama sekali tidak dilakukan pemotongan durasi, tapi kata-kata mental dalam film itu harus dibisukan atau di-mute. Jadi buat kalian yang misalkan pas nonton film ini terus ada beberapa omongan yang dibisukan atau di-mute, itu pasti mereka lagi ngomong Mental Hekya. Sebenarnya pihak film Mental Hekya ini juga memiliki beberapa pilihan judul, di antaranya adalah Sentimental Hekya, Temperamental Hekya, dan menurut mereka yang paling cocok adalah Judgmental Hekya. Dan setelah melewati berbagai protes dan penolakan dari pihak-pihak yang mendukung kesehatan mental, akhirnya film ini bisa tayang pada tanggal 26 Juli 2019. Meski sebenarnya film ini harusnya tayang pada tanggal 29 Maret 2019, jadi film ini kayak emang sempat ditunda beberapa bulan. Film India kontroversi yang kita bahas di sini selanjutnya adalah film Padmavat, dan aku yakin kalian benar-benar pasti tahu betapa kontroversinya film ini dari masa syuting sampai masa penayangan dan juga perilisan yang banyak mendapatkan penolakan dari segala penjuru. Film ini disutradarai sama Sanjay Leela Bhansali, di mana Bhansali ini memang terkenal dengan film-film kolosalnya yang selalu set ending kayak Devdas, Bajirao Mastani, dan juga yang ini Padmavat. Nah, film ini juga bertabur dengan bintang Deepika Padukone, Shahid Kapoor, dan juga Ranveer Singh, di mana Deepika Padukone ini berperan sebagai Rani Padmini. Dia ini merupakan anak dari raja yang ada di Sri Lanka, dan juga ada Shahid Kapoor yang berperan sebagai Maharamal Ratan Singh dari Kerajaan Mewar, di mana dua-dua kerajaan ini adalah kerajaan Hindu. Ada juga Ranveer Singh yang berperan sebagai Sultan Alauddin Khilji, di mana dia ini merupakan penguasa dari kerajaan Muslim yang ada di Delhi. Film ini sendiri diambil dari sebuah puisi pada abad ke-16 karya dari Malik Muhammad Jayasi yang judulnya sama, yaitu judulnya Padmavat juga. Nah, dalam puisi itu diceritakan kalau Rani Padmini ini jatuh cinta dengan Maharamal Ratan Singh. Akhirnya mereka menikah, di mana Rani Padmini ini merupakan sosok yang sangat-sangat cantik pada masa itu. Nah, kecantikannya yang tersohor seantero jagat raya ini terdengar sampai kupingnya Alauddin Khilji atau Ranveer Singh. Setelah mendengar kecantikannya si Ratu Padmavat tadi, akhirnya si Alauddin Khilji ini sangat terobsesi mendapatkan si Padmini atau Padmavat ini. Akhirnya kedua kerajaan ini kayak berperang buat memperebutkan si Rani Padmini yang notabene dia udah seorang istri dari Raja Mewar atau si Maharamal Ratan Singh tadi. Dan karena rajanya terbunuh, otomatis rakyatnya kan udah nggak ada lagi yang melindungi. Akhirnya perempuan-perempuan yang ada di kerajaan itu semuanya, termasuk si Rani Padmini ini, melakukan bunuh diri yang disebut dengan jauhar, di mana ini adalah tradisi membakar diri perempuan untuk menjaga kehormatannya. Jadi kayak daripada mereka jadi tawanan dan akhirnya menjadi istrinya si Alauddin Khilji ini, mereka lebih baik bunuh diri dengan cara membakar diri. Di Indonesia sendiri tradisi ini disebut dengan pati obong.
diketahui sebenarnya tradisi jauhar atau pati obong ini nyata adanya di India, benar-benar ada, tapi udah dilarang sejak tahun 1800-an karena ini dianggap kayak ya kalian masih punya hak hidup. Sebenarnya film ini bagus, benar-benar bagus banget. Tapi yang menjadi kontroversi adalah munculnya kabar akan ada adegan mesra antara Rani Padmini atau Padmawat dengan Sultan Alauddin Khilji atau Ranveer Singh. Nah, ini benar-benar membuat kelompok Hindu merasa ternodai sejarahnya dan mereka benar-benar menolak keras adanya film ini. Karena bagi mereka, Ratu Padmawat ini adalah sosok yang suci, sangat teladan, sangat menjadi contoh bagi mereka dan sangat dihormati, jadi nggak seharusnya ada adegan kayak gini. Nah, pihak film sendiri, terutama si Bansali, ini udah mengonfirmasi kalau sebenarnya nggak ada adegan seperti yang dikabarkan, seperti yang diberitakan kayak gitu. Dan menurut pihak film, mereka kan udah melakukan riset ya, mereka udah melakukan penelitian terhadap sejarahnya puisi ini. Jadi berdasarkan penemuan mereka, tokoh Alauddin Khilji dan juga tokoh Marawal Ratan Singh ini memang nyata adanya. Tapi kebenaran Padmawat sendiri ini belum bisa dibuktikan kebenarannya karena diduga peran Padmawat ini masih fiksi. Jadi kayak cuman legenda gitu loh. Tapi meskipun ini fiksi dan juga belum bisa terbukti kebenarannya, tetap aja orang-orang Hindu ini kayak tetap menolak adanya adegan itu. Saking ditolaknya film ini, pas masa syuting, si sutradara si Sanjay Leela Bansal ini bahkan mendapatkan serangan di lokasi syuting. Juga di lokasi syutingnya itu ada banyak banget penembakan. Dan juga ini yang paling gila, ada salah satu petinggi di partai politik India yang terkenal banget, di mana petingginya ini melakukan sayembara kalau misalkan siapapun yang bisa menangkap Sanjay Leela Bansali dan Deepika Padukone kemudian memenggal kepalanya bakal mendapatkan imbalan dari dia sebanyak sekitar 10 miliar gitu. Itu gila banget ya sih. Selain itu, bioskop-bioskop yang waktu itu memasang poster film Padmawat di bioskopnya itu mendapatkan serangan dan bahkan sempat diancam buat dibakar bioskopnya kalau bioskopnya itu benar-benar menayangkan film Padmawat. Karena mendapatkan penolakan yang besar banget, akhirnya film ini diperbolehkan tayang, tapi harus memenuhi berbagai syarat dari pihak lembaga sensor. Jadi ada 5 syarat yang harus diubah dari film itu. Pertama, pihak film harus menyatakan film ini bukanlah film sejarah. Jadi kayak bukan sejarah aslinya gitu loh. Terus yang kedua, harus mengubah judul dari Padmawati menjadi Padmawat aja. Jadi ceritanya peran Deepika Padukone di film gak berubah nama, tetap Padmawati, tapi judulnya harus diubah jadi Padmawat. Biar gini loh, biar lebih merujuk ke puisinya, bukan merujuk ke pemeran Padmawatinya gitu. Jadi ya film ini adalah film sebuah puisi, bukan film seorang ratu kayak gitu. Yang ketiga adalah mengubah lagu Gumar sesuai dengan pembawaan karakternya. Jadi mungkin ada beberapa adegan yang dianggap gak sesuai di lagu Gumar, jadi harus segera diubah scene-nya gitu. Dan yang terakhir adalah pihak film ini harus memberikan keterangan bahwa film ini bukan mempromosikan adegan jauhar atau adegan membakar diri. Jadi karena mungkin takutnya abis orang-orang nonton film ini banyak yang melakukan adegan jauhar juga kayak gitu. Tapi akhirnya film ini meski mendapat berbagai penolakan dari berbagai pihak, dengan usaha seluruh timnya film ini bisa tayang pada tanggal 25 Januari 2018. Oke, film terakhir yang bakal kita bahas di video ini adalah, aku nggak tahu kalian sebagian besar udah tahu film ini atau belum. Tapi pertama kali aku tahu judul film ini, aku langsung kayak tertarik pengen nonton gitu. Judulnya adalah Lipstick Under My Burqa. Ini adalah film tahun 2017. Nah, film ini menceritakan tentang rahasia kehidupan dari 4 wanita India yang berusaha mencari kebebasannya. Nah, kebebasan yang dimaksud itu kayak mereka tuh punya keinginan buat melakukan sesuatu
Tapi sayangnya keinginan mereka ini kayak ditentang sama kelompok mereka gitu loh, entah itu keluarga, agama, suku, golongannya. Tapi mereka tetap melakukan keinginannya itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, ada 4 pemeran di film ini. Yang pertama itu Ratna Patak, yang kedua Plabita Bortakur, Ahana Kumra, dan juga Konkona Shen Sarma. Oke, kita bakal bahas satu persatu. Jadi biar kalian tuh juga paham, oh ini toh kontroversinya, oh di sini toh letak kontroversinya gitu. Yang pertama itu ada Ratna Patak atau berperan sebagai Usha atau Rosi Parmar. Kenapa ada 2? Nanti kalian bakal tahu. Nah, dimana Usha ini merupakan seorang janda berusia 55 tahun yang cukup disegani dan juga dihormati sebenarnya dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi suatu hari dia menemukan sebuah novel dan dia membaca novel itu, akhirnya dia kayak terobsesi menjadi seorang wanita yang muda lagi dan dia berusaha memulai hidupnya lagi. Suatu saat dia ini ikut kayak latihan berenang, les berenang gitulah, latihan berenang tiap hari, dan dia naksir sama pelatih renangnya, seorang cowok. Tapi pelatihnya itu nggak tahu kalau Usha itu naksir sama dia. Nah, suatu saat Usha ini mendapatkan nomor teleponnya. Dia teleponan setiap hari, mereka tuh teleponan setiap hari tanpa si pelatihnya ini tahu kalau misalkan ini adalah Usha yang setiap hari dilatih sama dia. Karena pas ditelepon si Usha ini bilang kalau namanya itu Rosi. Yang kedua adalah Plabita Bortakur, berperan sebagai Rihana Abidi. Nah, Rihana Abidi ini merupakan seorang mahasiswa muslim yang setiap harinya memakai burqa atau cadar. Tapi dia setiap hari pas pergi dari rumah itu kayak selalu melepas cadarnya dan dia pergi ke mall, dia nyanyi-nyanyi karena dia ini sebenarnya pengen jadi penyanyi. Sayangnya itu ditentang sama keluarganya karena menurut keluarganya yang muslim itu nggak pantas seorang wanita menjadi penyanyi. Nah, pas jadi penyanyi itulah dia selalu melepas cadarnya. Kalau dia lagi sama teman-temannya dia ngelepas cadar dan juga kerudungnya. Tapi pas dia pakai kerudungnya serta cadarnya, biasanya dia ini pergi ke mall terus dia kayak nyolong lipstick lah, nyolong pakaian. Nah, yang ketiga adalah Ahana Kumra yang berperan sebagai Lila, dimana dia ini seorang ahli kecantikan yang dia dijodohkan sebenarnya sama keluarganya. Tapi sayangnya dia ini masih punya pacar. Dia masih punya pacar, akhirnya dia kayak sering pergi bareng pacarnya dan dia ini punya kehidupan percintaan yang kuat banget sama pacarnya. Yang terakhir adalah Konkona Shen Sarma yang berperan sebagai Shirin Aslam. Dia ini juga seorang ibu dari 3 anak, muslim juga. Dia juga pakai kerudung ceritanya di film ini, dan dia punya suami yang sangat mengekang dia gitu. Jadi dia pengen kayak punya kebebasan sendiri. Akhirnya dia melakukan apapun yang dia suka. Nah, dari sinopsis itu mungkin kalian bisa tahu, oh ini tahu kontroversinya mereka gitu. Jadi meskipun ini judulnya Lipstick Under My Burqa, bukan berarti ini menceritakan tentang lipstick, enggak. Tapi ini kayak perandaian gitu loh. Ada sesuatu di balik yang menutupi itu. Sutradara film ini namanya Alang Krita Srivastava. Dia ini pas mengajukan film ini ke lembaga sensor film itu ditolak mentah-mentah loh sama lembaga sensor film India karena dianggap film ini terlalu berorientasi ke perempuan. Jadi kayak emang kan film ini sebagian besar sih emang benar-benar menceritakan tentang perempuan yang pengen mencari kebebasan gitu kan. Ditakutin sama lembaga sensor film India, orang-orang mikir kalau oh wanita-wanita India tuh kayak gini jadinya gitu kan. Takutnya itu adalah cerminan wanita-wanita India. Dan film ini juga dianggap mengandung adegan seksual serta pornografi dan memiliki fantasi di atas kehidupan rata-rata. Gak tahu sih menurut kalian yang udah nonton gimana, tapi menurut aku film ini bukan memiliki fantasi yang di atas rata-rata, tapi kayak emang ini realistis aja. Emang bener-bener realistis yang ada di kehidupan nyata. Dan karena penolakan itu, film ini enggak mendapatkan izin tayang di India. Tapi salah satu pemeran di film ini, si Ratna Patak, dia enggak kaget sama hal itu. Karena menurut dia kayak pasti sih film ini bakal banyak banget dapat penolakan karena ini jalan ceritanya tuh berbeda banget. Enggak banyak film-film kayak Lipstick Under My Burqa ini bisa sukses di India juga. Tapi untungnya sutradara dari film ini enggak nyerah gitu aja. Dia benar-benar berjuang biar film ini mendapatkan izin
izin tayang di negaranya sendiri. Akhirnya setelah 5 bulan berjuang, film ini bisa tayang di India, tapi harus banyak ada adegan yang dipotong. Meskipun banyak adegan yang dipotong dan disensor, tapi kayak Alang Cerita itu kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting bisa tayang di negaranya sendiri. Tapi kayaknya si Alang Cerita ini juga nggak terlalu kecewa banget, karena sebelum tayang di negaranya sendiri, film ini berhasil tayang di 60 festival di seluruh dunia dan mendapatkan 18 penghargaan. Dan juga pas pertama kali film ini tayang di India, dalam waktu 3 hari itu udah langsung balik modal. Ada yang bilang kalau film ini itu sempat sama filmnya Kareena Kapoor yang Fear the Wedding, tapi nggak tahu, menurut aku kayak gimana, mungkin kalian yang udah nonton filmnya Kareena Kapoor, tapi menurut aku kayak ada perbedaan, karena di filmnya Kareena Kapoor ini bener-bener kayak berfokus ke Kareena aja gitu loh. Tapi film Lipstick Under My Boka ini bener-bener menceritakan kehidupan dari 4 orang. Jadi kalau kalian nonton film ini, kalian kayak bakal ngelihat 4 cerita di satu film. Jadi emang masing-masing pemeran di film ini jarang banget memiliki scene bareng, jarang banget ketemu bareng gitu loh. Mereka benar-benar punya alurnya sendiri. Dan baru-baru ini Alang Cerita Srivastava ini kembali membuat film sama Ekta Kapoor, judulnya Dolly Kitty or Voh Chamaktri Sitare, yang diperankan oleh Bhumi Patnaikar dan juga Konkona Sharma. Ini ratingnya bagus banget, 4,5 dari 5. Kalau kalian penasaran dan pengen nonton, ini aku saranin banget, ini film yang wajib kalian tonton. Oke, itu tadi film-film Bollywood yang paling seru tapi juga kontroversi. Sebenarnya sih masih banyak banget film-film India yang lebih kontroversi, cuman aku ambil dari yang paling terbaru aja sih, dari 2017 ke sini, jadi biar kalian masih ada bayangan-bayangan gitu. Dan aku pengen tahu menurut kalian dari 4 film tadi mana yang paling kontroversi, kalian bisa komen di bawah, atau mungkin kalian punya film sendiri menurut kalian yang lebih kontroversi, kalian juga bisa tulis di bawah, nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Kalau gitu makasih buat kalian yang udah nonton video ini, have a nice day and bye.